Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi terus ya, walaupun sudah siang. Para sahabat orang tua yang berbahagia, kini masuk ke pembahasan video yang kelima, spiritual hipnosis parenting. Kemarin saya sampaikan bahwa tahap mendidik anak menurut sahabat Rasulullah, yaitu ya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ada 3 tahapan. Tahap yang pertama adalah 0 sampai 7 tahun. Jadikan anakmu sebagai raja. Pada usia ini, sebaiknya orang tua melayani anak disertai sikap yang lemah lembut, tulus, kemudian sepenuh hati ketika mengasuh anak. Saya ingatkan lagi bahwa anak adalah investasi terbesar kita. Tapi walaupun dia dijadikan sebagai raja, bukan berarti harus memanjakannya dia, bukan harus memanjakan. Tetap bersifat tegas dengan penuh kasih sayang. Jika ingin memberitahukan suatu hal, gunakanlah bahasa sederhana yang dimengerti serta tanpa kekerasan. Ingat ya, tanpa kekerasan. Kenapa saya menyampaikan ini? Karena dulu saya punya pengalaman, saya mendidik anak penuh dengan disiplin, penuh dengan kekerasan, sehingga saya merasa berdosa, saya merasa punya hutang kepada anak-anak saya. Begitu saya belajar terus dan bertemu dengan ilmu-ilmu hipnoparenting dan sebagainya. Dan ingat, anak-anak pada usia ini, dia adalah usia eksplorasi, kemudian cenderung untuk bermain. Jadi ingin mengeluarkan imajinasinya, ingin mengeluarkan ekspresinya. Itu anak-anak ya. Jangan lagi kita batasi dengan kamu harus les fisika, kimia, bahasa Inggris. Aduh, capek dia. Harusnya bermain, tapi dibebani dengan begitu banyak pelajaran. Kasihan dia. Biarkan dia bermain, biarkan dia menikmati masa kecilnya. Dan di dalam ilmu hipnosis, bahwa anak usia 0 sampai 7 tahun itu gelombang otaknya, gelombang otak alfa, gelombang otak terfokus ya, alfa, kemudian alfa theta ya. Anak-anak itu alfa theta. Kenapa? Karena critical factor di dalam otaknya belum ada. Artinya apa? Semua apapun yang Anda katakan, semua yang dia lihat dianggap sebuah kebenaran, menjadi beliefnya dia bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Hati-hati. Terjadinya fobia, terjadinya takut ya, fobia itu takut yang tidak beralasan, takut ketinggian, takut ular, takut hantu, dan seterusnya. Itu terjadi di usia 0 sampai 7 tahun. Ini harus perhatikan orang tua. Saya berikan contoh. Kita nih para orang tua, kalau kena hujan, rata-rata kita greges, ya enggak? Aku masih greges. Nah, kenapa ini terjadi? Karena pada saat usia kita 0 sampai 7 tahun, kan senangnya kita hujan-hujanan ya, asik gitu ya, hujan-hujanan tuh. Itu anak-anak banget gitu ya, hujan-hujanan itu. Nah, ketika hujan turun, apa yang terjadi?
anak-anak pengen keluar hujan-hujanan, orang tua takut anaknya sakit. Karena dia polanya dari dulu bahwa hujan itu membuat dia sakit. Sehingga dia teriak ke anak-anaknya, "Hei, jangan hujan-hujanan. Nanti kamu greges. Nanti kamu sakit." Itu ketika anaknya usia 0-7 tahun, ucapan Anda adalah sebuah kebenaran. Masuk ke otak bawah sadarnya dan diyakinilah kebenaran bahwa hujan membuat dia sakit. Menjadi pilipnya dia. Nih, hati-hati. Nah, beda lagi dengan anak-anak ojek payung di Jakarta. Orang tuanya bilang apa? "Le, hujan, rejeki. Bawa payungmu, kasihkan orang yang mau turun dari mobil, kamu dapat duit. Dan kamu akan semakin sehat, segar badanmu." Apa yang terjadi? Anak kita kena hujan sakit, atau kita kena hujan sakit. Mereka anak-anak ojek payung semakin kena hujan, semakin segar badannya. Kenapa? Karena hujan bagi dia adalah rezeki. Alhamdulillah anak-anak saya itu sudah saya doktrin ya, bahwa hujan itu rezeki. Emang hujan itu kan rezeki, diturunkan oleh malaikat Mikail, turun ke bumi menumbuhkan berbagai macam tumbuhan, menyegarkan semua tetumbuhan di bumi ini. Senang semua dengan hujan itu. Segar bumi. Ketika anak saya ditanya sama teman saya, "Le, atau Dok, hujan itu apa?" Hujan itu rezeki. Kalau tubuh kena hujan, tubuh saya akan semakin sehat dan segar. Akan semakin sehat dan segar. Itu jawaban anak-anak saya. Alhamdulillah ketika mereka kena hujan. Dan dulu waktu kecil itu ketika tetangga tutup pintu hujan-hujan, saya buka pintu, bawa anak-anak, saya gendong. Yang perempuan, yang dua, ajak keliling-keliling hujan-hujan di lapangan. Dan asik sekali, mereka semakin sehat dan semakin segar. Sampai sekarang ketika kena hujan pun mereka sehat dan segar. Jadi hati-hati kepada para orang tua ya, terjadinya tadi saya bilang fobia ya, ketakutan tidak beralasan. Ketika anak bermain kecoa, kan senengannya main yang aneh-aneh tuh anak-anak itu. Main cacing, main cecak, Anda sentak, awas, bahaya, jijik dan sebagainya. 3 kali saja Anda membuat sentakan kepada anak Anda, maka anak Anda akan takut kecoa, akan fobia kecoa, fobia ketinggian, fobia segala macam ya, yang Anda takutkan itu. Karena apa? Tadi saya bilang bahwa anak tidak punya critical factor, tidak bisa menyaring apa yang Anda sampaikan. Tolong para orang tua hati-hati dalam berkata-kata. Yang kecil, semarah apapun kita, katakanlah yang baik kepada anak kita. Karena itu akan menjadi sugesti buat anak kita. Kata-kata adalah doa. Anak misalkan bangun terlambat pagi-pagi, apapun ya kekesalan Anda, katakan dengan baik. "Woi, kamu anak pintar, bangun. Sudah subuh, udah mau habis tuh waktunya." Apapun yang Anda katakan, keluarkanlah kata-kata Anda dengan positif. Cukup sekian dulu. Dilanjutkan ke video berikutnya. Mas, ini masih awal-awal ya. Tolong ikuti terus supaya Anda bisa mengambil pelajaran dari materi ini. Semangat terus menjadi orang tua yang bijak, orang tua yang menyayangi putra-putrinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.